Halo, selamat malam. Malam ini kita akan kedatangan tamu yang sangat menarik, yaitu seorang psikolog, Ibu Anggun Melani Pohan, eh, yang akan banyak untuk berbicara kepada kita dalam Suicide Awareness Day. Kita akan berbicara dari depresi menjadi sebuah prestasi. Hmm, saya dari Ruang Pulih, eh, pemberdayaan khusus wanita, juga berkaitan dengan pendamping kesehatan mental. Saya ingin sekali membagi bersama-sama. Kita belajar bersama, kita mencoba memahami bersama apa sih depresi itu dan bagaimana depresi itu bisa untuk. Oke, Bu Anggun sudah datang. Anggun, kita lanjut untuk bergabung ya. Nah, kita tunggu ya. Satu, dua, tiga. Ya, halo, selamat malam, Mbak Selamat Anggun. malam, Mbak Intan, apa kabarnya? Kabar baik. Terima kasih Alhamdulillah. mau bergabung dengan kita. Dengan senang hati. Saya pun senang, Mbak Intan. Hmm. Lokasi Mbak Bu di Intan di Indonesia, mana? saya di Bali, Bu, sekarang. Oh, sekarang di Bali. Di Ya. Bali Bu baik-baik di saja. Indonesia di Gimana mana? kondisi corona di sana? Bali nomor satu. Yang full rumah sakitnya baru setelah itu kedua Jakarta. Semangat ya, jaga kesehatan dan selalu bahagia di sana. Ya, itu ya, Bu, ya. Kuncinya imunitas tuh selalu bahagia. Betul, betul banget. Hmm. Senang Suara saya sekali. cukup jelas kan ya, Mbak Intan? Ya, cukup, cukup, cukup jelas. Baik, saya Oke, Mbak Intan. panggilnya Mbak Anggun ya, boleh kan ya? Ya, 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 Mbak Intan. Manggil Mbak Anggun aja, biar akrab. Terima kasih buat waktunya. Nah, malam hari ini, kalau diperkenankan, saya ingin belajar lebih banyak tentang depresi ini. Kebetulan kita juga ada Suicide Awareness Day dari internasional. Eh, kita akan juga pelajari tentang fenomena bunuh diri ini, khususnya di Indonesia. Ibu berapa lama di Indonesia ini? Bagaimana? Berapa lama di Indonesia? Tunggu Saya? coronanya reda. Iya. Oh, enggak. Insya Allah bulan depan tanggal 16 Oktober saya akan kembali ke Austria. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ya, Bu. Kita Selamat mulai bergabung. dengan Iya, mau menyapa semua beberapa ini. boleh, boleh ya bergabung ini ya menyapa teman-teman dulu yang beberapa yang saya kenal. Ini ada yang Ya, halo-halo, ada Mbak Reni, ada halo Mardi. Ini banyak sahabat-sahabat juga. Oke, semoga obrolan kita sore ini bisa bermanfaat. ya pasti Mbak. Mungkin saya share dulu tentang ruang pulih ya. Ruang Boleh, pulih silakan. itu ruang pulih saya fokus kepada pemberdayaan, pemulihan dan pemberdayaan wanita. Karena saya berangkat dari sebelumnya saya memang pendidikan dari psikologi, lalu aktif di HR training, terus setelah itu saya berhenti, saya menjadi ibu rumah tangga, lalu pada saat itu saya berkesempatan mencicipin gitu kan, baby blues sampai postpartum depression gitu. Nah dari situ saya mencoba bangkit untuk memberi edukasi terkait dengan depresi ini dan bagaimana para wanita ini sadar gitu dengan kesehatan mental. Inti dari ruang pulih seperti itu. Lalu saya mulai lagi dengan berkarir di dunia praktisi psikologi. Nah, menarik Oke. sekali dan ternyata keadaan tentang pengetahuan kesehatan mental di kalangan wanita di Indonesia tuh ternyata cukup kurang ya. Ada beberapa yang ketika kita ngomongin tentang baby blues, postpartum itu kadang dianggap sebagai lebay gitu.
Itu yang menjadi concern saya. Gimana Bu? Apa yang sebetulnya terjadi dengan seseorang yang depresi? Barangkali kita mulai menjelaskan dulu ke teman-teman tentang apa itu depresi kali ya, kita ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Jadi teman-teman yang belum mengetahui apa itu depresi, jadi tahu dan barangkali bisa mengenali diri sendiri atau juga keluarga atau teman-teman terdekat. Jadi depresi ini adalah bagian dari gangguan mood, di mana ditandai dengan perasaan sedih yang sangat mendalam, ada rasa tidak peduli juga, baik peduli terhadap diri sendiri dan juga orang lain dan sekitarnya. Kemudian sangat wajar ketika sebetulnya semua orang pasti pernah merasakan sedih, pernah merasakan murung, pernah merasakan kecewa, dan bahkan stres. Nah, tapi ketika depresi ini adalah perasaan yang lebih dalam lagi dan mengalami perasaan suasana hati yang sedih, sangat sedih, sampai putus harapan, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, sampai dengan ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi merasa bahwa tidak ada gunanya lagi hidup, saya tidak bermakna, merasa tidak dicintai, atau merasa dibenci oleh orang lain. Merasa gagal yang sangat dalam. Nah, depresi ini bisa dialami oleh laki-laki dan juga bisa dialami oleh perempuan. Mulai dari anak-anak sampai dengan manula. Jadi untuk berbagai macam usia dan jenis kelamin. Nah, depresi yang dibiarkan mulai tadi dari mild sampai dengan yang tingkat lebih lanjut. Jadi kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Saya katakan serius di sini karena bisa sampai mengancam nyawa. Jadi kalau sudah sampai ada keinginan untuk bunuh diri atau bahkan sampai sudah mencoba untuk bunuh diri, disitulah depresi dengan level yang cukup tinggi dan harus segera ditangani. Sangat lebih bagus ketika kita aware sebelum ada hasrat dan keinginan untuk bunuh diri dan merasa tidak bermakna, itu sudah bisa ditanggulangi. Jadi kalau perasaan ciri-ciri seperti yang saya katakan tadi dialami antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan dan tidak bisa merubah diri sendiri, maka saya sarankan untuk mencari profesional. Jadi misalnya tidak bisa ditangani sendiri dengan bercerita dengan keluarga, dengan sahabat, kemudian tidak bisa dilawan karena depresi itu sangat sulit untuk melawan. Nah, ketika kita mengalami depresi, ini secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja kita. Kita jadi males ngapa-ngapain, mungkin hanya mau di kasur saja, males keluar kamar bahkan, tidak mau beraktivitas, tidak mau ketemu orang, hubungan sosial jelek, bahkan tidak ada keinginan untuk membersihkan diri. Boro-boro ya membersihkan rumah atau kamar, mandi aja udah males gitu. Jadi untuk kebersihan diri sendiri pun sudah enggan. Nah, ciri-ciri depresi ini seperti merasa putus asa, frustrasi, tidak stabil secara emosional, jadi mood swing-nya sangat cepat, kemudian kecemasan, kekhawatiran yang sangat berlebihan. Terus tadi saya sebutkan dia penyendiri, malas keluar rumah dan enggan beraktivitas. Terus merasa pikirannya negative thinking, merasa banyak orang yang benci sama dia, merasa dia tidak berguna bagi orang lain. Kemudian tadi rasa bersalah dan rasa tidak bermakna juga sudah ya. Nah, kita harus aware ketika hal ini muncul. Kalau tadi Mbak bilang mengalami postpartum depression, itu perasaan depresi yang dialami setelah melahirkan. Begitu kan ya, kira-kira? Iya. Itu pun ketika mengalami postpartum depression, itu tidak mudah untuk bisa kembali bangkit. Dan terkadang ketika pun
disupport, dimotivasi oleh pasangan, keluarga. Tidak semudah itu juga untuk bisa bertahan di masa-masa itu. Begitu nggak yang pernah dialamin? Iya, yang saya paling ngerasa ngeri ya, itu adalah fungsi kognitif itu hilang, gitu Mbak. Jadi yang lebih parah itu, biasa kan saya suka sekali dengan masak ya. Jadi memang Mm-mm. dari masa kehamilan itu dengan bau masakan kan sudah nggak suka. Saya pikir masih normal kan. Ternyata Mm-mm. mungkin karena saya waktu itu konflik rumah tangga sangat tinggi, dan akhirnya pas masa hamil itu sudah mulai goyah, dan ketika melahirkan itu saya untuk mengingat memasak aja sulit gitu. Bahkan memasak air aja setelah itu bisa lupa, dan panci itu gosong sampai seperti itu. Iya, jadi itu termasuk jadi pelupa itu masuk ke ciri-ciri fisik. Karena nanti yang tadi saya sebut pertama kan secara psikologis, secara kejiwaan. Nanti secara fisik, secara fisiologis jadi pelupa, mudah lelah, tidak bertenaga, terus sering pusing atau kayak sakit sendi gitu dengan penyebab Oh, yang nggak full jelas. badan sakit ya, kaku gitu. Iya, Ya. kaku ya, rasanya kayak gitu kaku atau ngilu, linu gitu. Untuk alasan yang nggak jelas. Bisa jadi selera makan sangat turun atau justru sangat berselera. Jadi Banyak. pelariannya Ya. ya banyak. Terlalu banyak makan atau sama sekali nggak kepingin makan gitu. Jadi atau susah tidur atau terlalu banyak tidur gitu. Itu juga salah satu ciri-cirinya. Nah, kita masuk lagi ke penyebab depresi. Kalau tadi Mbak kan postpartum depression itu jelas penyebabnya setelah melahirkan ya. Halo Mbak. Ya. Ya, Begitu. ada lagi ciri-ciri yang lain atau penyebab depresi yang lain. Jadi penyebab depresi ini ada banyak hal. Seperti misalnya mengalami pengalaman traumatis. Dia mengalami event-event yang mencemaskan, mengkhawatirkan di dalam hidupnya. Bisa jadi dia sebagai orang yang merasakan langsung atau melihat kejadiannya. Itu bisa jadi sama. Misalnya begini, uh, seorang anak yang menyaksikan kedua orangnya berkelahi atau anak yang menyaksikan KDRT di kedua orang tuanya. Berarti kan traumanya pada anak. Nah, Iya. bisa jadi pasangan yang tadi mengalami KDRT juga trauma. Jadi yang merasakan langsung atau yang menonton itu juga bisa menyebabkan sebagai penyebab depresi. Kemudian orang yang mengalami penyakit kronis atau penyakit yang sangat serius itu juga bisa menyebabkan depresi. Atau mengkonsumsi jenis-jenis obat-obat tertentu. Terus bisa juga karena memiliki riwayat gangguan mental lainnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi ada penyakit mental lain atau psikologis yang lain. Kemudian karena dia tidak bisa mengelola penyakit mental tersebut, kemudian muncul lagi yang baru, yaitu depresi. Seperti itu. Nah, jadi memang tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapi depresi. Dan tentu saja support sosial sangat diperlukan dalam hal ini. Kalau boleh tahu Mbak Intan, ketika Mbak Intan mengalami postpartum depression, siapa yang dianggap paling berperan dalam hal ini untuk Mbak Intan bangkit lagi gitu? Lebih kepada diri ya, karena waktu itu saya bercerita ke banyak orang gitu, apalagi saya tinggal di kota kecil ya, di Solo ya. Saya bercerita ke banyak orang tuh orang merasa lebay gitu. Yang saya paling kerasa juga fungsi kognitif itu menurun. Ini udah nggak beres nih gitu, karena saya bisa lupa, saya bisa ini. Jadi kan saya mau bangkit kayak ada apa ya, limitasi gitu yang dia naik terus tapi saya nggak bisa gitu kan. Kok saya seperti mendarat ke ada suatu bola kaca yang saya tuh nggak bisa ini. Wah, ini sesuatu serius gitu. Karena saya latar belakang psikologi, saya mulai kontak dosen saya mulai kontak teman-teman trainer saya yang dulu ini gitu kan, yang mengerti saya kok seperti ini gitu, sebetulnya apa yang sedang terjadi. Dia bilang gini, you need help gitu, you need help sister gitu, ada teman saya trainer yang gitu.
cari bantuan. Karena dan ketika saya bilang gitu kan, kembali kan, ketika kita di kota kecil biasanya lebih banyak dikaitkan juga dengan agama gitu, yang istilahnya eh, belajarlah untuk pasrah gitu, kamu kurang pasrah gitu, kamu terlalu banyak keinginan, ya hal-hal yang kayak gitu yang saya semakin bingung gitu dengan itu gitu. Untungnya edukasi saya kan psikologi juga, yang saya tahu oh saya harus melakukan sesuatu nih gitu. Ya akhirnya ya kebetulan ada juga komunitas-komunitas kesehatan mental yang saya tuh akhirnya hanya survive dengan Facebook. Uh, Komunitas ada Madura Hope Indonesia, dia memang khusus untuk depression ya, dia juga campaign tentang itu the light itu. Saya mencoba untuk memahami apa yang terjadi dengan saya. Nah, pada titik saya akhirnya ke psikiater, itu Dokter Mariarini. Saya ngobrol sama dia, masih belum pakaikan obat ya, yang penting menyusui gitu. Ternyata dengan menyusui itu kan hormon oksitosin mulai membaik kan. Terus saya juga olahraga seperti itu, tapi ternyata fasenya turun lagi gitu, karena konflik keluarga juga cukup tinggi saat itu. Saya mulai lagi blank lagi kayak gitu. Nah, saya mencoba terapi pikiran gitu dengan kondisi yang saya alami berat itu. Saya tulis kebalikannya di Facebook gitu kan. Lalu saya belajar lagi psikologi gitu dengan sesuatu yang ini apa sih yang terjadi dengan saya tulis, saya balik gitu. Ternyata dari situ banyak sekali like, banyak sekali komen, itu membuat saya semakin percaya diri di atas. Jadi ternyata di perjalanannya pernikahan saya tidak selamat gitu kan, yang itu membuat akhirnya tuh mulai. Halo Mbak Intan, suaranya putus-putus. Oh, oke. Sekarang putus-putus? Ya. Ya, udah bagus. Oke. Berapa lama, boleh ya kalau saya ngobrol ya sama Mbak Intan, berapa lama Mbak Intan mengalami depresi? Sampai akhirnya bangkit? Mungkin sekitar hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahunan, karena pilihan bangkitnya adalah seperti ini. Kebetulan saya dengan mantan itu berbeda terkait dengan pekerjaan gitu ya. Dia lebih skill dengan wanita yang berada di rumah. Sementara passion saya di dunia psikologi, di dunia training itu membuat saya kan perlu untuk keluar. Nah, itu yang membuat sulit untuk membuat saya bangkit adalah ketika saya memilih jalan saya, berarti saya harus siap dengan perceraian. Dan itu berat sekali. Nah, pada fase itu yang sulit gitu. Saya mau kehilangan diri saya dengan segala aspirasi saya, atau saya kehilangan rumah tangga saya. Nah, pada saat saya di fase yang bingung ini yang paling berat ya Mbak. Ini yang membuat saya tuh jadi nggak bisa naik kan. Terus itu, dan waktu itu saya dibantu dengan obat, dan pada saat fase naik itu selalu ada insecure gitu dalam hubungan, sehingga pada titik yang saya harus memilih nih antara saya berubah terhadap keluarga saya gitu, saya menyesuaikan dan menurutin untuk mempertahankan keluarga saya, atau saya perlu untuk menyiapkan hati saya terhadap apapun yang terjadi dengan keluarga, tetapi saya bahagia, saya bisa memilih terhadap karir saya. Akhirnya dengan begitu saya berani memutuskan, kondisinya mulai naik. Siapa yang paling support dalam hal ini? Yang paling mensupport dan berpengaruh buat Mbak Intan siapa? Mungkin ini ya, beberapa teman psikolog ya, ada Mbak Anita Cahya, ada Surya gitu ya. Karena saya tuh benar-benar waktu itu di kota kecil yang semua orang tuh bilang saya lebay gitu loh, sampai saya tuh sendiri, makanya saya senang banget, saya punya, istilahnya Tuhan sudah tolong saya gitu, saya akan kalau bisa semakin banyak wanita juga tertolong gitu. Ini nyata loh, ini bener loh, sampai ya sampai pikir untuk memasak aja yang jelas-jelas saya suka, saya bisa, itu nggak ngerti. Nggak suka lagi. Iya, dan nggak ngerti gitu. Saya benar-benar lupa untuk habis ini yang dimasukin apa ya, habis ini yang dimasukin apa gitu tuh benar-benar blank gitu. Jadi ada titik yang kita tuh berpikir, terus ada jeda yang kosong. Berpikir
ada yang kosong. Nah, pada saat saya kosong ini kan jadi frustasi, Mbak. Gitu. Ada satu titik Ya. kita konflik yang sangat besar sampai akhirnya saya memilih untuk malam-malam saya itu waktu itu saya mengumpulkan racun ya waktu itu, bukan racun, terus saya menginap di suatu tempat yang saya berencana untuk bunuh diri gitu. Saya sudah menyiapkan itu, tapi saya merasa tunggu deh gitu, tunggu siang, tunggu ini gitu. Yang sampai pada saat pagi hari saya pikir, oh saya pulang ke rumah aja deh, pulang ke rumah kami gitu kan. Karena saya pulang ke rumah, di sana fase kelamnya itu sih sudah keluar. Tetapi lalu karena paling berat adalah di posisi saya tidak memutuskan gitu, tidak memutuskan untuk terkait dengan hubungan saya atau aspirasi, sesuatu yang berat sekali untuk hidup saya. Jadi akhirnya daripada gini saya give up gitu loh. Dan ketika itu terselesaikan ya itu menjadi baik. Ada keluarga yang mensupport hal ini nggak? Uh, Orang tua, saudara kandung atau sepupu? Orang tua tetap berusaha untuk saya tidak bercerai, untuk tidak ini gitu ya. Paling supportnya ya tidak terlalu ya waktu itu. Jadi mereka lebih ke ya udahlah gitu, daripada pernikahan itu berantem terus, ya udahlah kamu pilih apa yang penting kamu siap dengan akibatnya gitu. Dan saya ingat sekali omongan mama saya bahwa jika kamu pernah menyesal menikah, jangan sampai menyesal lagi karena kamu bercerai gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sepertinya ada jalan. Sepertinya ada jalan untuk saya boleh memilih nih. Nah, di situ mulai juga support kecil yang justru merasa dapat support fullnya adalah dari teman-teman psikolog ya. Iya, dari teman-teman psikolog. Merasa lebih dipahami, lebih dimengerti ya, keadaannya begitu ya. Dari dosen-dosen. Oke. Dan sampai akhirnya berani membuat keputusan dan kemudian bangkit. Iya. Wah, luar biasa banget Mbak Intan. Nah, Terima kasih. saya tahu hal ini sangat tidak mudah. Jadi untuk bertahan dalam situasi seperti tersebut sampai dengan membuat karya yang luar biasa, ruang pulih yang bisa bermanfaat buat banyak orang, itu buat saya sih sungguh luar biasa gitu. Jadi dari depresi terpuruk kemudian bangkit bahkan bisa menciptakan karya. Saya sangat bisa membayangkan selama 2 tahun bukanlah hal yang mudah menjalaninya. Tapi berproses perlahan maju dan berkembang. Banyak orang yang tidak bisa melewati hal ini karena ketika seseorang mengalami depresi untuk bangkit itu sangat-sangat sulit, nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah. Tapi Mbak Intan berhasil dan bahkan saya katakan justru sukses gitu. Sukses menciptakan sesuatu, membuat satu karya yang membanggakan. Selamat ya Mbak Intan. Saya ikut bangga. Terima kasih Mbak Anggun. Kayaknya masih sebuah perjalanan ya, karena saya menyadari bahwa ternyata kebetulan kan saya memang menekuni terapi juga, bahwa kecenderungan depresi ini ada gitu ketika saya mulai menyadarinya itu ketika saya remaja. Jadi sudah dirasakan sebetulnya kecenderungan ini sebelum menikah ya, dari sejak remaja udah terasa? Iya, karena dari pengasuhan saya cenderung untuk dikontrol ya. Jadi kayak coping stres, kayak memutuskan sesuatu itu memang agak ragu di situ. Saya menyadari itu, tetapi segala sesuatunya masih bisa tertangani gitu kan. Bisa tertangani. Kan sebelum menikah pun ada fase depresi juga. Tetapi kembali biasanya ketika kita berbicara tentang orang tua gitu kan, terkait dengan depresi ini, oh berarti di umur segitu menikahlah gitu. Kadang-kadang kita di kota kecil kan menikah itu seperti suatu solusi gitu ya. Ya udah saya jalani pernikahan, ternyata semakin saya kehilangan diri. Itu yang
menariknya ya, bahwa apalagi ketika di pernikahan itu kan pola-pola pengasuhan itu mulai berbenturan, dan itu kan mulai berbenturan, mulai itu, dan semakin figur otoritas juga semakin kuat. Itu memang paling berat ya, paling berat. Dan yang saya rasakan bahwa dengan berani memilih ya, berani memilih, berani untuk tidak menjadi korban, itu membuat saya itu keluar dari lingkaran depresi. Sebelumnya pernah mengalami peristiwa traumatis nggak? Kalau saya sih lebih Ketika remaja kalau atau anak-anak? traumatis iya ya, karena orang tua mengasuh itu dengan pola-pola yang emosionalnya tuh naik turun gitu. Dan saya mendapati gitu, dan bahwa banyak orang tua di Indonesia ini tidak mengajarkan anak untuk memahami emosi, termasuk apalagi emosi-emosi yang berkait dengan sedih, marah, takut gitu kan, itu menjadi dilabeli menjadi emosi negatif. Padahal kan itu penting sekali untuk wanita khususnya itu mengajari anak untuk memahami, oh saya memang sedih dan saya terima kesedihan saya marah. Nah, emosi-emosi itu saya tendang kan selama ini gitu, dengan selalu melarikan diri dengan senang. Jadi ketika ada kesulitan yang menghasilkan kemarahan atau kesedihan atau ketakutan, itu saya tidak bisa menghadapinya. Saya merasa itu yang membuat saya jadi sulit untuk bertahan. Oke. Luar biasa banget itu ceritanya. Saya kagum sama Mbak Intan. Bagaimana Mbak Intan keluar, karena ketika membahas pola asuh itu bukan hal yang mudah gitu ya. Pola asuh adalah, apalagi di Indonesia, kita tidak bisa keluar dari bingkai itu, kita harus patuh, kita mengikuti, suka nggak suka ya harus di situ. Kemudian harus berjuang sendiri ketika kita mengeluh sesuatu dianggap lebay, kayak tadi kan Mbak Intan bilang, dianggap lebay, terus sehingga kita merasa tidak ada orang yang memahami perasaan saya gitu. Karena kita diminta untuk menerima, terus seperti itu, dan akhirnya beban ini bertumpuk dan nggak kuat akhirnya. Tapi ketika Mbak Intan menyadari dan memutuskan untuk memilih, ada perasaan menyesal nggak? Enggak ya, enggak. Yang saya sempat menyesal itu ini, apa namanya, tapi kembali kalau nggak ada itu saya nggak akan tahu, saya nggak akan punya ruangpulih.com. Jadi memang hal yang paling buruk sekalipun itu dipersiapkan untuk kondisi saat ini. Saya sempat menyesal kenapa saya tetap memilih menikah, walaupun di hati kecil saya waktu itu tidak sek ya, kayak gitu. Tapi ternyata dari situ saya bisa memberikan konseling pada kasus-kasus KDRT, kasus-kasus dengan keluarga besar, keluarga dengan mertua, bahkan vital postpartum depression. Saya bisa memberikan konseling itu jadi lebih empati ya, dan lebih benar-benar tahunya seperti apa itu, menjadi perasaan yang kuat sekali ketika saya menolong melalui konseling. Ini memang ada titik-titik yang saya menyesal gitu. Kenapa sih saya membuang waktu saya gitu? Saya sempat terjebak dengan mental korban yang itu, yang menyalahkan diri, yang marah di situ gitu. Tapi ternyata ketika saya berani keluar kembali, kalau nggak ada itu tidak akan pernah ada ruang pulih, tidak akan pernah saya ada yang sekarang gitu. Itu menariknya ya, ketika kita memahami bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, bahkan keburukan sekalipun, sebenarnya dipersiapkan untuk masa sekarang. Ya betul, saya setuju sekali. Jadi beberapa yang saya tangkap ya dari cerita tersebut, perjuangan yang berproses, bagaimana fight, berani membuat keputusan, berani bangkit, berani untuk maju dengan segala konsekuensinya, yang pada saat itu pasti kan Mbak nggak tahu ketika saya memutuskan ini betul atau enggak ya gitu.
saya melawan perasaan takut, perasaan marah, perasaan emosi, perasaan tidak berguna, tapi dilawan gitu semuanya. Sehingga ternyata yang dilakukan menurut Mbak Intan sekarang mungkin adalah hal yang tepat, bisa menjadi seorang Mbak Intan yang utuh gitu seperti sekarang gitu, dan bisa lebih bermakna, apalagi bermakna bagi banyak orang. Pasti gembira ya ketika kita bisa berguna untuk banyak orang gitu, bisa bantu banyak orang. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan atau akan menyaksikan nanti ketika tayangan ini diunduh di Instagram atau di ruangpulih.com, ada beberapa hal yang kita harus pahami dan bagaimana caranya kita berusaha untuk bangkit menyembuhkan depresi pada diri sendiri. Jadi kita pertama self-check dulu, apakah betul saya mengalami depresi? Diagnosa ini tidak bisa semata-mata dilakukan sendiri. Diagnosa depresi harus dilakukan oleh ahlinya. Namun, teman-teman di sini bisa melihat ciri-ciri tersebut. Dari ciri-ciri yang tadi saya sudah paparkan di depan, apakah ada beberapa poin? Kalau cuma satu sebetulnya enggak. Tapi banyak poin yang saya katakan memang dialami diri sendiri, apakah keluarga kita atau teman kita. Jadi kesadaran untuk self-check dan juga untuk mengecek lingkungan sekitar kita, apakah perlu dibantu ataukah tidak. Nah, kayak Mbak Intan tadi menyadari bahwa dirinya perlu dibantu. Itu adalah tindakan yang sangat bagus sebelum mengalami kondisi yang lebih buruk, karena tadi sudah sampai merencanakan rencana untuk mengakhiri kehidupan gitu ya. Untungnya pada orang depresi ini ada kecenderungan enggan untuk melakukan apapun. Jadi tadi kalau misalnya saya bilang, Mbak Intan bilang, nanti aja dulu deh, siangan aja deh gitu. Karena enggan atau malas melakukan apapun termasuk juga sebetulnya mengakhiri hidup. Karena dia malas ngapa-ngapain. Ada sih. Waktu itu takut juga ya pasti ya. Nanti kalau nggak mati gimana gitu. Sempat ada ketakutan gitu. Aduh nanti kalau ini aku kepikiran ya kalau nggak mati gimana. Dia tuh paling takut ngerepotin mama saya gitu, yang ada yang kuat sekali saya untuk bertahan itu tuh mama saya gitu. Aduh nanti kok saya ngerepotin kalau nggak mati gitu. Kalau mati gitu kan saya nggak tahu ya. Kalau ternyata setengah ini ternyata nggak mati. Ada sebentar itu udah ditunda dulu. Waktu itu kan saya kecapean sekali ya, saya marah sekali, kecapean sekali gitu. Udah tidur dulu saya siapin buat pagi dulu. Gitu kan. Begitu pagi ini ternyata pagi pun enggak gitu ya. Pagi kan pada pagi itu bangun dan saya merasa oh ini saya nggak benar, saya harus ke rumah mami saya cepat nih gitu. Dan waktu itu memang saya tidak pernah cerita ke siapapun. Saya baru suicide awareness ini saya berani cerita ke banyak orang, termasuk kita di buku saya juga, yang saya tidak pernah cerita peristiwa ini gitu, karena setelah itu saya tidak pernah anggap, cuman racun itu memang saya taruh di rumah, saya taruh di atas pintu gitu, yang mantan saya sempat menemukan gitu, dan ketika menemukan saya semakin dianggap gila gitu, saya dianggap nggak bener ini, kenapa sih kayak gini, ini bahaya buat anak-anak, malah semakin dia seperti itu, dan itu menjadi sesuatu yang baginya perlu dirahasiakan gitu. Tapi saya melihat bahwa suatu saat anak-anak pun akan mengerti gitu dengan segala kekurangan saya, yang saya melakukan yang terbaik untuk mereka gitu, daripada banyak kasus-kasus terkait kita berantem di depan anak yang sering gitu, yang membahayakan mereka. Oke. Anak-anak ada berapa Pak Intan? Ada 2, yang satu 4 tahun dan 7 tahun. Yang pertama 4 tahun, yang kedua? Yang perempuan 7 tahun. 7 tahun dan 4 tahun. Iya. Ya, tapi mereka nggak tahu kan kalau ibunya pernah hampir mengalami kondisi tersebut. Oh, tidak tahu. Enggak. Terpikir nggak? Ya, waktu ada keinginan untuk mengakhiri hidup, terbayang nggak anak-anak gimana? Selain mama tadi kan nanti takut ngerepotin mamanya gitu. Saya tuh kehilangan rasa ya. Jadi saya tuh sejak anak kedua itu saya kehilangan rasa terhadap anak-anak. Cuman kan saya memang komitmen ya. Saya komitmen untuk ASI selama 2 tahun. Jadi saya terus berusaha untuk
menyayangi anak saya itu dengan memberikan ASI. Karena saya merasa yang pertama saya full ASI, saya kasih full ASI, tapi rasa itu udah berbeda dengan rasa anak saya yang pertama. Dengan anak saya yang pertama rasa bahagia, rasa menyayangi, rasa itu hilang. Itu yang saya cermati, ini enggak bener gitu. Saya nggak bisa. Nggak bahagia ya? Iya, nggak bahagia. Sebenarnya kan karena konflik-konflik yang di anak yang pertama ya, ketika banyak judgement pengasuhan yang berbeda gitu. Sebenarnya pola pengasuhan yang berbeda antara saya dengan ibu-ibu yang lain yang di dekat saya nggak ingin sebutkan ya. Tapi ibu-ibu yang lain yang menurut saya nyamannya seperti ini, saya belajarnya seperti ini, ternyata targetnya seperti ini gitu. Saya ininya seperti ini gitu. Apalagi saya menggunakan blended learning yang kepingin seperti itu gitu, tapi dianggap tidak sayang sama anak. Kan saya jadi bingung gitu terhadap pengasuhan itu gitu. Sehingga mungkin jadi ketika anak yang kedua, sebenarnya saya berharap tidak hamil dan melahirkan dulu gitu, tapi saya dikasih gitu kan. Itu pun saya dipersalahkan gitu, kenapa tidak bisa menerima apa yang Tuhan kasih gitu. Karena saya memang waktu itu belum siap gitu, karena kan saya mulai lagi waktu itu ruang Prahida ya, saya buat untuk wanita belajar digital marketing lebih ke situ. Nah, itu semakin konflik yang saya semakin merasa saya bukan ibu yang baik gitu. Iya. Itu. Oke. Terima kasih ya sharingnya. Saya kehilangan rasa terhadap anak-anak itu yang saya ini nggak bener, ini pasti nggak bener. Iya. Jadi di situ menyadari bahwa Mbak Intan perlu dibantu. Iya. Itu satu lagi ya, yang merasa bahwa perlu dibantu, ya. Jadi saya tetap menggendong, saya tetap ini, tapi rasa itu ya ada tapi sedikit sekali gitu. Itu yang flat ya, itu datar ya. Iya, itu amazing banget ya. Yang maksudnya sesuatu yang benar-benar di luar kendali kita kalau kita bilang ya. Itu di luar kendali kita karena saya menjadi seseorang yang sangat-sangat berubah, sangat-sangat berbeda gitu, tetapi saya tidak bisa kendalikan itu gitu. Ketika dan itu sama seperti ketika kita masuk ke lumpur ya, saya lihat ya. Jadi kita bergerak keluar, dia menarik lagi ke bawah. Kita bergerak keluar, dia menarik lagi ke bawah. Ya betul, saya bisa membayangkan sulitnya seperti tadi ketika Mbak Intan bilang untuk ada di fase sekarang, untuk bangkit itu bukanlah hal yang mudah gitu. Itu seperti lumpur hidup, kayak tadi kan Mbak Intan cerita. Kita kecemplung di lumpur hidup, ketika kita berusaha naik, nanti ketarik lagi gitu kan. Selalu seperti itu, ketarik lagi, naik, ketarik lagi. Dan memang social support dalam hal ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita tidak dapat social support, maka depresi akan semakin deep, akan semakin dalam. Terus rasa bermakna, rasa berguna bagi keluarga, bagi orang lain juga semakin tipis. Jadi ketika memang andai kata betul itu benar, katakanlah kejadiannya seperti itu apa adanya, dengan keyakinan yang kita anggap betul, maka kita harus bangun konsep yang baru. Sesuatu yang kita yakini lebih baik ke depan. Katakanlah memang kita tidak disayang gitu. Kita tidak diharapkan oleh lingkungan, kita selalu apapun yang kita lakukan dianggap salah. Yang harus diyakini bahwa setiap orang itu adalah orang yang unik, orang yang luar biasa, orang yang memiliki makna, orang yang punya kesuksesan dengan cara yang berbeda-beda, hanya saja kita tidak tahu dan masih belum mengerti mencari polanya. Sehingga yang sebaiknya kita lakukan adalah mendapatkan pola tersebut. Gimana cara nyari polanya? Itu kita yang tahu dan kita bisa dibantu oleh para profesional yang memang ahli. Misalnya psikolog atau psikiater atau memang orang-orang yang memahami atau coach yang memahami apa yang sebaiknya kita lakukan. Jadi memang pada kondisi depresi, menjaga kondisi tubuh dan otak itu sangat penting. Di mana merawat tubuh dengan aktivitas fisik, terus kemudian makan makanan yang bergizi, waktu tidur yang cukup, itu sangat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Jadi ketika kita tidak mau melakukan apapun,
mungkin memang pada awalnya sebaiknya kita memaksa diri kita untuk bangkit. Karena kita enggan bangun dari tempat tidur, karena kita enggan keluar dari kamar, karena enggan untuk beraktivitas ketemu orang lain. Untuk awal ini adalah hal yang sulit dan butuh perjuangan untuk turun dari tempat tidur, untuk keluar dari kamar, untuk keluar dari rumah. Tapi memang di awal-awal itu adalah hal yang sebaiknya dilakukan. Dan ketika kita memutuskan untuk melakukan itu semua, tentunya dengan konsekuensi. Karena nanti seperti yang tadi dibilang Mbak Intan, bisa jadi judgement bagi orang-orang. Udah kayak orang gila aja gitu, maunya di kasur aja, maunya di kamar aja, tidak mau melakukan apapun gitu. Itu stereotip dari orang lain, penilaian terhadap kita. Bukan hal yang mudah untuk berjuang seperti ini, untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tapi sebaiknya memang dilakukan. Keluarlah dari kamar, keluarlah dari rumah, melakukan aktivitas di luar, menghirup udara segar, kemudian mendengarkan suara alam, suara angin, suara burung. Kemudian berusahalah untuk rileks, berusahalah untuk menikmati segala sesuatunya, apapun itu. Berusaha menikmati keindahan walaupun sekecil apapun. Dan kemudian mensyukurinya, itu hal paling sederhana sekali sih. Kemudian berusaha untuk tidak mengasingkan diri. Berusaha untuk bersosialisasi. Mungkin ketika kita takut bertemu orang secara langsung, tapi kalau sekarang kan memang masa pandemi ya. Ini ketika misalnya tidak dalam kondisi pandemi, kita bisa ketemu orang lain. Bagi orang depresi, ketemu orang lain adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Kalau zaman teknologi, bingung mau ngapain gitu. betul. Saya benar-benar bisa basa-basi. Saya pun sendiri, oke, ketemu ada orang, ya apa ya, orang yang milikin itu kan kalau habis lahir gitu, ya paling ngomong tapi nggak enak banget gitu loh. Kalau saya merasa social support saya adalah sosial media ya, Facebook waktu itu. Saya kan memang gemar dengan menulis ya. Dan saya berusaha untuk, kan banyak mama saya juga bilang, kalau di Facebook jangan mengeluh gitu. Akhirnya apa yang terjadi dengan saya tuh saya balik gitu kan. Saya balik, sesuatunya memang tetap dramatis, tapi ada sesuatu yang aku bangkit gitu. Misalnya, aku tahu kemarahan itu berat untuk ditaklukkan misalnya gitu. Tetapi saya mencoba untuk bersabar ya, kayak semacam gitu, dan saya pasang gitu, saya SPSI-nya di situ gitu. Semakin dia tahu, apa Mbak psikolog gitu. Oh, saya sarjana psikologi gitu, saya belajar psikologi gitu. Ternyata dari situ saya mendapat apresiasi itu yang membuat saya semakin naik secara perlahan-lahan gitu. Nah, sederhananya adalah bagi orang yang mengalami depresi, ketemu orang lain untuk berkomunikasi pada awalnya akan sangat sulit. Jadi kalau saran saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang nggak perlu bicara banyak. Misalnya ikut klub yoga, ya, datang yoga. Jadi kita fokus kepada olah gerak tubuh dan pikiran sendiri. Ketika berlatih yoga, otomatis kita akan belajar sederhananya, contoh sederhana dari teknik mindfulness, di mana hadir utuh, lengkap, tidak menganalisa kejadian tersebut, hadir saat itu, tidak mengungkit hal yang terjadi sebelumnya dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Itu adalah hukum mindfulness. Dan itu salah satu contoh pelatihannya ada di pelatihan meditasi atau latihan yoga. Nah, untuk orang depresi ini buat saya cukup efektif karena ketika dia enggan untuk berbicara secara langsung, tapi diminta untuk bertemu dengan orang lain gitu. Jadi dengan ikut komunitas ini, yoga dia nggak perlu bicara. Dia cukup menikmati gerakannya. Waktu saya ikut yoga itu ada tantangan juga, minder ya. Sempat minder gitu dengan orang di situ, terus istri dokter ini, istri ini gitu. Aku sempat sangat minder gitu. Bahkan ketika gerakan itu salah gitu, saya stres banget gitu. Ternyata memang benar-benar kita melawan pikiran-pikiran diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi, karena semuanya berproses. Adalah hal yang menakutkan ketemu orang lain. Seperti tadi, sepertinya orang lain melakukan judging terhadap saya gitu kan.
orang melakukan penilaian, padahal itu kan yang ada di pikiran kita sendiri. Belum tentu orang lain berpikir demikian terhadap kita. Jadi kemudian kita mulai menganalisa, ketika gerakan saya salah, kemudian orang akan ngatain saya, menertawai, ya. menertawai saya. Pikiran-pikiran buruk itu jadi berkali-kali lipat ya. Kayak sekarang pun saya melihat bahwa mantan saya, keluarga besar saya yang dulu itu sebetulnya mereka pun berusaha untuk menolong ya. Tapi karena kita punya sudut pandang berbeda aja gitu, jadi sehingga pikiran saya itu sangat negatif waktu itu dengan itu gitu kan. Yang kalau saya melihatnya sekarang dengan clear mind gitu ke mereka, yang saya pun tahu bahwa ternyata saya tidak benar semuanya. Saya pun ada fase yang salah yang saya lakukan, dan itu merupakan respon mereka gitu. Yang saya sekarang bisa melihatnya seperti itu. Tapi pada saat itu tuh benar-benar pikiran itu terkunci, yang terpikir memang negatif gitu. Seakan-akan mereka ngomong gini aja itu menghina saya. Mereka ngomong kayak gini aja saya tidak disayangin, yang kayak gitu. Yang ketika saya sekarang pun saya kalau itu bisa ketawa. Oh ya, saya sekonyol itu dulu. Oke, jadi setelah tadi berjuang tuh yang kedua ya, setelah bersosialisasi, kemudian coba berikutnya adalah perbaiki menu makanan kita. Apakah makanan yang kita makan itu sehat atau enggak? Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara makanan yang tinggi gula dengan atau tinggi lemak dengan depresi. Jadi cobalah untuk menghindari makanan yang membuat kita menjadi kurang fit. Nah, itu kita sebetulnya cukup mengerti dan paham apa-apa saja makanan yang membuat kita menjadi kurang fit. Saya nggak usah mention ya di sini gitu. Iya, tapi Mbak, tantangannya adalah pada saat depresi itu kita ingin membahagiakan diri, dan makanan itu kayaknya bikin bahagia gitu. Walaupun secara logika bersehat kan, tetapi itu yang membuat bahagia. Karena ya ampun ya, makanan yang enak, yang jadi gula dan sebagainya itu kayak air di tengah dahaga gitu ya. Iya betul. Yang kayak bikin kita bahagia ya. Obat ya, kalau orang Jawa bilang gerantes gitu ya. Jadi di hati itu sakit banget yang kayak ini gitu. Dan makanan itu yang membuat setidaknya bersemangat. Mungkin placebo ya, tapi kayak dia tuh membuat aku pasti pengen hidup nih karena pengen makan enak. Nggak apa-apa, itu akan sangat membantu, tapi dikendalikan. Karena nanti overeating itu juga akan membuat kondisi semakin nggak baik gitu. Overeating. Iya, jadi masalahnya jadi dua. Semakin gendut, semakin ini, jadi kayak gitu ya. Dan akan semakin males turun dari kasur. Kira-kira gitu. Terus kemudian coba menemukan arti diri. Kayak tadi salah satunya, oke, saya masih pingin makan enak. Saya nggak mau nyusahin ibu saya. Kemudian bangkit lagi, saya mau bermakna bagi diri saya sendiri. Saya mau berguna bagi anak saya. Saya mau berguna bagi orang lain. Saya tidak seperti apa yang orang lain pikirkan. Jadi coba temukan apa makna diri. Kalau orang lain kita merasa bahwa orang lain menganggap atau mencemooh kita, menganggap kita negatif, tidak berguna, maka yang harus kita yakinkan adalah diri kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebetulnya itu kan asumsi yang kita bikin sendiri. Pendapat orang lain yang kita buat, padahal orang tersebut belum tentu berpikir demikian. Rubah mindsetnya dan yakinkan diri bahwa kita akan berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi teman, dan bagi banyak orang. Jadi temukan makna diri. Kemudian mempertahankan rutinitas. Jadi karena orang-orang dengan depresi ini malas beraktivitas, coba untuk membuat jurnal. Buatlah jurnal, daily schedule. Misalnya mulai dari bangun pagi harus bangun jam berapa, olahraga, sarapan, terus. Dan cobalah untuk strict dengan jadwal yang sudah dibuat. Dan tetap untuk aktif dan bertahan dengan rutinitas yang sudah kita bikin. Jadi itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi jangan supaya di kasur aja gitu. Nah tadi udah ya menghilangkan pemikiran negatif, cepet switch. Kemudian kurangi alkohol dan kafein. Karena dengan mengkonsumsi alkohol atau kafein itu akan mempersulit
kondisi si depresi ini, contoh sederhananya kopi deh ya, kalau alkohol udah jelas. Kita ketika ngopi terus jadi susah tidur, kemudian pemikiran kita jadi melayang kemana-mana. Semakin aneh-aneh, semakin banyak yang dibayangkan. Dan jelas yang dibayangkan adalah hal-hal yang negatif. Kemudian karena tadi kita sudah membuat time schedule, kita mengatur jadwal bangun dan jadwal tidur. Dan ketika kita nggak bisa tidur, sebetulnya tubuh kita, alarm tubuh kita itu bisa dibujuk. Bisa dibujuk untuk tidur. Jadi dengan misalnya teknik pernafasan, banyak metode tanpa obat untuk membujuk diri kita bisa tidur. Itu nanti cerita itu bisa panjang lagi tuh kalau itu. Saya Gimana? tertarik dengan yang waktu itu juga sempat ya dengan jadwal dan sebagainya. Ini karena kita ngomongin juga perempuan pulih ya, wanita pulih. Ini yang saya perhatikan itu yang paling sulit adalah mengolah rasa, terutama pada saat menstruasi. Banyak dari teman-teman dari banyak sekali teman-teman komunitas saya, komunitas di ruang pulih ini perlu banyak ditolong pada saat fase-fase menstruasi. Nah, itu kenapa terjadi? Dan kadang-kadang itu depresi itu muncul, semua emosi, gangguan emosi itu muncul di situ, dan bagaimana bertahan dengan mengolah rasa itu. Ya, itu penting sekali. Karena emosinya jadi nggak stabil karena hormonal. Nah, dalam kondisi yang normal saja, untuk yang bukan depresi, menstruasi bisa bikin mood swing. Apalagi untuk teman-teman yang memang mengalami depresi, ini akan lebih sulit mengatasinya. Nah, kemudian cobalah kita memperluas wawasan. Kalau tadi Mbak Intan dengan media sosial itu juga sebagai salah satu cara untuk memperluas wawasan. Zaman sekarang ya lewat YouTube dan segala macam. Jangan monoton membaca atau menonton hanya hal-hal yang spesifik. Jadi coba banyak hal. Kayak misalnya Mbak Intan tadi hobinya masak. Mungkin bisa explore ke yang lain. Terus misalnya coba, kebetulan tadi saya dengar Mbak Intan misalnya suka menulis, tapi selama ini menulis di media sosial. Coba deh nulis buku, sebagai contoh, bikin jurnal harian. Buku yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang, bisa bentuknya novel atau ilmiah. Dan itu pasti akan sangat keren banget kalau buat saya ceritanya Mbak Intan diangkat. Apalagi punya hobi nulis gitu. Nah, jadi coba cari hal yang di luar kebiasaan. Jadi ditambah. Tadinya udah begini, sekarang oke ditambah lagi. Oh ini udah, sekarang coba lagi yang baru gitu. Karena dengan kita tetap aktif, tetap berusaha untuk melakukan hal yang baru, maka kita akan bisa lebih bermakna. Kemudian lakukan hal-hal yang membuat kita happy, apa yang bikin kita senang. Karena ketika kita senang melakukan sesuatu, disitulah kita bisa berkarya. Sesuai dengan topik kita hari ini, dari depresi kemudian bangkit gitu. Karena ketika kita tidak bisa menemukan kesenangan, maka ya tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berkembang dan maju. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, banyak orang-orang sukses yang punya latar belakang depresi tapi sukses di bidangnya. Kayak misalnya Johnny Depp. Johnny Depp itu depresi. Jim Carrey. Orang-orang yang mampu mengatasi depresinya, kemudian berkarya, kemudian menjadi orang hebat. Orang-orang yang bangkit dari keterpurukan, kemudian menjadi orang yang sangat terkenal. Oh, Chris Evans juga. Idolanya banyak para perempuan. Gitu. Jadi, banyak juga tokoh-tokoh panutan lain yang memiliki gangguan depresi, tapi bisa berjuang, fight, dan kemudian berkarya. Jadi ketika orang-orang ini sebagai contoh panutan bisa fight, bisa berjuang, tentunya kita juga bisa. Gitu. Jadi percayalah bahwa orang-orang yang mengalami depresi bisa bangkit dari keterpurukannya dengan berjuang. Saya tidak bilang dengan mudah, enggak. Butuh proses, butuh waktu sampai dengan memang stabil.
Karena tadi Mbak Intan juga menjelaskan ketika depresi itu kan dinamikanya sangat fluktuatif. Paling tidak gelombangnya tidak seperti ini, tapi beginilah. Pasti dalam hidup itu up and down, nggak mungkin flat terus. Tapi paling tidak gelombang yang tadinya tajam, kita sederhanakan gelombangnya. Jadi lebih smooth. Kemudian tadi melakukan apa yang kita suka, kesenangan, apa yang kita minat. Dan coba explore, lakukan hal-hal baru yang kita belum pernah. Coba explore hal lain yang lebih menarik, misalnya olahraga. Tadinya tidak pernah olahraga, coba olahraga. Olahraganya yang fun, yang menyenangkan, coba keluar. Nggak perlu yang high activity, atau tidak pernah mencoba melukis, cobalah melukis. Atau saya mau coba kursus menyanyi, kemudian mau coba kursus memasak. Lakukan hal-hal baru dan temukan kesenangannya di mana. Kalau tidak senang, jangan dipaksa, gitu. Tapi bujuk dirinya untuk melakukan dan explore hal-hal baru. Nanti dari sana kita akan menemukan core kita ada di mana. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kita setiap orang punya kemampuan, keahlian, bakat, skill, dan kemudian kita bisa kembangkan. Masalahnya kita seringkali nggak tahu sebetulnya keahlian kita ada di mana sih. Jadi coba explore semuanya. Kemudian kita yang akan tahu dan pilih, kira-kira begitu. Iya, dan pada fase depresi itu memang sampai kita tidak tahu apa yang kita suka. Itu memang tantangannya. Cuman waktu kembali ya, kita bilang bahwa banyak orang kan juga menyalahkan agama dan sebagainya. Tapi waktu itu pada titik yang saya itu kehidupan spiritual itu akan sangat menolong ya. Saya pada titik yang saya marah sekali itu kan, saya sempat marah karena saya berhenti karir dan menikah gitu kan. Saya sempat marah dan saya bilang bahwa Tuhan, segala sesuatunya sudah hancur, segala sesuatunya saya sudah jalan-jalan, dan seakan-akan sudah nggak punya masa depan gitu. Saya nggak pernah tahu apa yang saya bisa lakukan ini gitu. Saya juga sarjana psikologi, belum psikolog gitu kan. Apa yang saya bisa lakukan? Sampai kayak ruang pulih itu kayak saya bilang ada high spirit guide ya. Ada kuasa yang lebih besar daripada saya yang mengantarkan saya dengan saya menulis di Facebook. Akhirnya banyak yang kan dalam keadaan kayak gitu tuh banyak yang konseling ke saya gitu. Dengan saya peduli dengan orang lain itu memang menjadi lebih hidup ya saya. Pasti karena yang mereka datang ke orang yang tepat loh. Kalau dipikir ya sampai ya pada fase-fase perceraian itu juga saya konseling beberapa orang dan 9 orang yang saya masih bisa hitung ya kan, itu fase 6 bulan itu 9 orang itu 8 orang tuh nggak jadi bercerai gitu. Saya sendiri sampai bilang kenapa ya satu orang ini bercerai dan saya tetap bercerai gitu. Karena kita memberikan filosofi pengalaman kita secara langsung kepada orang lain gitu kan. Artinya mungkin kita bisa gagal atau tidak berhasil, tapi kita membantu orang lain. Dan itu kan satu hal yang baik juga untuk diri kita ketika kita bisa bantu orang lain begitu kan, atas dasar pengalaman kita sendiri tentunya. Makanya saya tadi bilang mereka datang ke orang yang tepat. Iya, kalau saya sampai kadang kan waktu itu juga cerita sama dosen saya bilang. Jadi ketika saya nggak tahu pertanyaan itu, saya tanya ke dosen saya bagaimana gitu. Nah, setelah fase itu memang saya mengambil sertifikasi untuk itu gitu. Tapi pas fase itu benar-benar yang saya sendiri kalau melihat di masa saya sekarang, berarti ada talent saya di situ gitu, ada sesuatu yang kok saya bisa gitu dalam keadaan seperti itu. Bisa dikembangkan di sana. Tapi memang mungkin itu dari menaikkan dopamin ya, yang membuat saya menjadi semakin bisa hidup di situ. Iya begitu. Mbak, ini kayaknya masih 4 waktunya menit, kita belum sempat buka komentar. Mbak Anggun masih ada waktu enggak? Kalau masih ada waktu, mungkin setelah misalnya mati, kita akan lanjutkan atau ini mau ditutup. Oke, barangkali kita closing aja kali ya. Iya, tinggal 20 detik, Mbak Anggun. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Untuk komunitas Ruang Pulih, sukses selalu. Bahwa
depresi bisa diatasi, namun sabar karena butuh proses. Jadi tidak ada yang instan, yang penting ada kemauan. Tetap semangat, sukses buat